Baik, Bapak Ibu sekalian, eh, saya ingin memaparkan paparan sebagai pengantar saya agar Bapak Ibu sekalian bisa memahami apa yang disebut arteriosklerosis dan selanjutnya Bapak Ibu peserta webinar bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber kita yang luar biasa yang berasal dari pakar dari China dan juga pakar dari Indonesia. Sehingga hari ini kita akan membuka wawasan kita tentang apa itu arteriosklerosis. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, penyakit vaskular atau penyakit pembuluh darah ada 6, yaitu penyakit arteri, yaitu pembuluh darah arteri, penyakit venosa, pembuluh darah balik nama vena, sindrom vaskulitis, yaitu sindrom infeksi pada pembuluh darah, penyakit vaskular fungsional yang berkaitan dengan fungsi pembuluh darah, hipertensi, dan neoplasma. Hari ini kita membahas yang yaitu khusus hanya penyakit arteri. Penyakit arteri terdiri dari 2, yaitu 1, arteriosklerosis. Arteriosklerosis merupakan yang disebut sklerosis adalah pengerasan atau kekakuan dari dinding pembuluh darah. Dan yang menyebabkan kekakuan dari dinding pembuluh darah ada 3 penyakit, yaitu arteriosklerosis Monckeberts, aterosklerosis, dan arteriolosklerosis. Dan penyakit arteri yang kedua adalah aneurisma. Hari ini saya akan memberikan pengantar tentang arteriosklerosis dengan 3 bentuknya dan juga aneurisma, sehingga Bapak Ibu sekalian mengetahui betapa pentingnya penyakit arteri bagi kesehatan manusia karena penyakit ini mematikan. Bapak Ibu sekalian, lapisan dinding pembuluh darah arteri terdiri dari 3. Yang pertama adalah intima, tunika intima, yaitu lapisan paling dalam, di dalam lumen, di dalam lubang, ya, yang warna hijau kalau sebelah kiri. Kemudian media, tunika media, yaitu yang lapisan tengah, terdiri dari smooth muscle cell, sel-sel otot polos, dan yang ketiga adalah lapisan terluar dari pembuluh darah, yaitu yang disebut tunika adventia. Biasanya penyakit arteri menyerang tunika intima yang paling dalam dan juga yang tunika media. Mari kita lihat selanjutnya. Kembali bahwa penyakit vaskular sebelah kiri atas, seperti saya jelaskan, menjadi aneurisma dan arteriosklerosis. Apa itu arteriosklerosis? Arteriosklerosis adalah istilah umum untuk 3 bentuk kelainan vaskular yang berupa penebalan atau kekakuan dinding arteri sehingga tidak elastis lagi. Nah, arteriosklerosis biasanya karena penuaan yang menyebabkan elastin atau protein dari elastin itu berkurang, menyebabkan kekakuan. Arteriosklerosis ini bisa berdiri sendiri tanpa adanya aterosklerosis atau bisa bersama-sama dengan aterosklerosis. Mari kita lihat apa yang disebut arteriosklerosis Monckeberts. Arteriosklerosis Monckeberts adalah terjadinya kalsifikasi atau pengapuran atau kalsium, ya, pada tunika media. Tunika media adalah dinding tengah dari arteri. Kemudian sehingga karena ada perkapuran di sana, kalsium, arterinya menjadi kaku. Tidak ada penyempitan lumen sehingga tidak menyumbat aliran karena kekakuan di lapisan tengah. Biasanya umur di atas 50 dan bisa bersamaan dengan aterosklerosis, yaitu adanya plak. Tetapi tidak ada hubungan antara arteriosklerosis Monckeberts dengan aterosklerosis, tetapi bisa terjadi bersamaan. Yang paling kanan adalah aterosklerosis.
itu terjadi kelainan pada intima, dinding yang paling dalam, yang langsung dengan lubang atau lumen, sehingga dia terjadi penyempitan lumen atau lubang daripada pembuluh darah karena penumpukan lemak, kolesterol, zat lain di dalam dinding arteri yang disebut plak, sehingga bisa membatasi aliran darah. Pada arteri besar seperti aorta, karotis, arteri iliaka, dan juga bisa pada arteri koronaria dan arteri renalis, koronaria di jantung, renalis di ginjal, dan arteri poplitea. Apa itu arteriosklerosis yang bagian tengah? Itu terbagi dari dua. Arteriosklerosis hialin, itu penebalan hialin pada dinding arteriola. Nah, dia biasanya kalau di ginjal dihubungkan dengan hipertensi. Dan hipertensi akibat arteriosklerosis hialin itu benign nephrosclerosis, yaitu sklerosis ginjal yang jinak dengan hipertensi yang tidak terlalu hebat. Tetapi arteriosklerosis hiperplastik itu penebalan seperti onion skin dan akibat peradangan juga, inflamasi, sehingga kalau di ginjal menjadi maligna nefrosklerosis dan biasanya berkaitan dengan hipertensi berat. Nah, inilah 3 jenis pembuluh darah yang menyebabkan kekerasan pembuluh darah dengan berbagai manifestasinya, dan satu dan lainnya tidak berhubungan, tetapi satu dan lainnya bisa bersamaan terjadi pada pembuluh darah arteri, yang satu pada tunika intima, yang satu pada tunika media, dindingnya. Nah, kita lihat sekarang arteriosklerosis Monkelberg. Kita bisa lihat bahwa sebelah kiri terjadi kalsium kristal pada lapisan media putih-putih, dan kemudian kalau kita lihat secara mikroskopik, kita bisa lihat pada dindingnya yang ditunjuk oleh panah hitam itu adalah kalsifikasi. Nah, apa sih penyebabnya? Tidak diketahui secara jelas. Pertama kali dijelaskan oleh Johann Georg Monkelberg pada tahun 1903. Patogenesisnya adalah kalsifikasi, yaitu pengapuran kalsium pada dinding tunika media, khususnya pada arteri berukuran kecil dan sedang, tanpa trombosis. Dia nggak ada trombosis, dan karakteristiknya obstruktif luminal. Pengerasan progresif pada lapisan elastik dinding arteri, jadi mengeras karena apa? Karena adanya perkapuran, sehingga menyebabkan hilangnya elastisitas dari dinding arteri yang akhirnya menyebabkan hipertensi sistolik. Terjadinya hipertrofi ventrikel kiri pada jantung dan gangguan perfusi miokard, dan meningkatkan risiko kardiovaskuler. Sering dikaitkan dengan kondisi sistemik termasuk aterosklerosis dan penyakit ginjal kronis, hiperparatiroid, dan neuropati otonom pada penderita diabetes. Sklerosis Monkelberg dapat menjadi kontraindikasi yang tak terduga untuk tusukan arteri pada pasien yang direncanakan untuk angiografi koronel dan intervensi perkutan. Jadi ini kontraindikasi apabila terjadi sklerosis Monkelberg. Bagaimana cara mendiagnosa penyakit ini? Yaitu dengan tes laboratorium, EKG, angiografi, fluoroskopi, X-ray dari tangan dan lengan bawah dilakukan saat tusukan radial tidak berhasil. Kita bisa lihat gambar, itu adalah ronsen foto. Bagaimana diferensial diagnosa? Dia dibandingkan penyakit yang hampir mirip. Itu kalau sklerosis Monkelberg melibatkan arteri radial dan ulnaris bilateral, kalsifikasi sekunder akibat aterosklerosis itu, dan pembentukan plak. Di situ diferensial diagnosis. Bagaimana pengobatannya? Dilakukan angioplasti perkutan, yaitu dilakukan dengan stent elusi, obat ke arteri koroner kanan dan arteri descendant anterior kiri, dan pendekatan bertahap. Pemakaian obat statin dan antiplatelet. Statin ada untuk
vasodilatasi, memperbesar pembuluh darah dan antiplatelet supaya tidak ada penggumpalan di darah, dan intervensi untuk kalsifikasi kalsiumnya pada arteri perifer bila ada bukti telah terjadi insufisiensi peredaran darah. Jadi peredaran darah sudah tidak lancar. Ini adalah treatment dan itu semua dilakukan oleh dokter ahli, sehingga saya tidak menjelaskan lebih dalam. Ini adalah apa yang dilakukan. Yang kedua adalah arteriosklerosis. Bapak Ibu sekalian bisa lihat bahwa terjadi pengerasan pada dan penebalan pembuluh darah arteri yang membawa oksigen dan nutrisi dari jantung ke seluruh tubuh akibat penuaan, dapat membatasi aliran darah ke organ dan jaringan tubuh, dan tidak selalu disertai aterosklerosis. Itu yang saya tadi katakan, penebalan itu di nomor 1, kemudian di bawah ada 3 penyakit yang semua penebalan. Nah, salah satu tadi udah saya jelaskan adalah Monckeberg. Sekarang yang kedua ada aterosklerosis. Nah, pada aterosklerosis selalu disertai arteriosklerosis, artinya terjadi penebalan dan pengerasan. Dan aterosklerosis ini penyakitnya lambat, progresif, dan bisa dimulai sejak masa kanak-kanak. Mengacu pada penumpukan lemak, kolesterol, dan zat lain di dalam dinding yang disebut plak, yang dapat membatasi aliran darah. Kalau plak pecah, bisa memicu pengumpulan darah dan dapat terjadi emboli serta menyumpat arteri yang lebih kecil. Penyakit ini dapat mempengaruhi arteri dimanapun di seluruh tubuh. Sebenarnya dapat dicegah dan diobati. Kalau kita bisa lihat gambar kiri adalah patogenesis dari arteriosklerosis, di mana lemak-lemak bisa masuk ke dalam dinding tunika intima, dan juga monosit, limfosit, dan lain-lain mereka masuk dalam membentuk plak. Nah, stage atau stadium dari aterosklerosis, kalau bawah, sebelah kiri adalah pembuluh darah yang healthy, yang sehat, kemudian masuk, ada lipid masuk, jadi terjadi fatty streak, kemudian terjadi fibrofatty plaque yang nomor 3, dan akhirnya complicated plaque, bahkan sudah terjadi trombus dan lain-lain. Dan bagaimana gejalanya? Bisa tanpa gejala sampai arteri menyempit atau tersumbat sehingga tidak dapat memasok darah yang cukup ke organ dan jaringan. Sehingga tanpa gejala kita kadang tidak merasa bahwa kita telah menderita aterosklerosis. Kemudian gumpalan darah dapat menghalangi aliran darah, dan apabila plak dan pecah dapat memicu serangan jantung atau stroke. Kemudian gejala sedang hingga berat bergantung pada arteri mana yang terpengaruh. Kalau terjadi di jantung, terjadi di otak, maka serangan itu bisa cepat mematikan kalau tidak cepat diobatin. Aterosklerosis ya bisa, kalau di jantung sering terjadi nyeri dada yang disebut angina pectoris. Kalau di arteri yang menuju ke ginjal bisa mengalami tekanan darah tinggi atau gagal ginjal. Biasanya gejalanya adalah rasa sakit di dada kalau karena jantung, rasa sakit di kaki, lengan, dan area lain kalau arteri yang tersumbat di daerah perifer, kaki atau tangan, nafas pendek, kemudian kelelahan luar biasa. Kenapa? Karena darah tidak bisa mengangkut nutrien dan oksigen ke seluruh tubuh yang secara baik karena terjadi sumbatan. Dan kebingungan karena penyumbatan mempengaruhi sirkulasi ke otak, dan pelemahan otot kedua kaki karena kurangnya sirkulasi. Itu adalah gejala daripada aterosklerosis. Kemudian aterosklerosis di arteri yang menuju otak bisa terjadi serangan ischemic transient dengan tanda dan gejala seperti mati rasa, kelemahan mendadak pada lengan dan kaki, kesulitan berbicara, cadel, kehilangan penglihatan sementara pada satu mata, ototnya terkulai di wajah, dan jika serangan ischemic transient yang disebut TIA tidak ditangani bisa menjadi stroke. Dan aterosklerosis pada lengan dan tungkai mengalami penyakit seperti arteri perifer, yaitu nyeri pada tungkai saat berjalan, disebut claudication. Kita bisa lihat gambar sebelah kiri, yang atas adalah serangan ischemic transient pada otak, dan yang bawah adalah serangan pada pembuluh darah di kaki yang disebut claudication. Nah, kita masuk ke penyebab. Sama, bahwa penyebab aterosklerosis tidak diketahui, tapi
dimulai dengan kerusakan atau cedera pada lapisan dalam arteri, yaitu di bagian intima, dan kerusakan itu disebabkan oleh tekanan darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi, triglyceride atau sejenis lemak yang tinggi, merokok dan sumber tembakau lainnya, resistensi insulin, obesitas atau diabetes, peradangan akibat penyakit seperti radang sendi, lupus, infeksi, dan radang yang tidak diketahui penyebabnya. Setelah dinding bagian dalam arteri yang disebut intima rusak, sel darah dan lain dapat menggumpal di lokasi yang cedera dan menumpuk di lapisan dalam arteri yang disebut plak. Maka kita bisa melihat sebelah kiri atas ada kolesterol, HDL, high density lipoprotein, itu yang bagus. Yang LDL, low density lipoprotein kolesterol, itu yang jelek, maka dia masuk yang kuning di dinding pembuluh darah, sehingga yang bagi yang LDL yang tinggi itu bahaya, akan terserang stroke ataupun jantung dan lainnya. Kemudian kita udah lihat komponen utama plak sebelah bawah, ada sel-sel, sel autopolos, makrofag, leukosit, ada kolagen dan lain-lain, termasuk lipid intra maupun ekstra. Dan timbunan lemak atau plak yang terdiri dari kolesterol dan lain-lain itu, bila menumpuk di satu lokasi yang cedera dan mengeras, bisa mempersempit arteri. Organ dan jaringan terhubung ke arteri yang tersumbat tidak menerima cukup darah untuk berfungsi dengan baik, dan potongan timbunan lemak kalau pecah plaknya masuk ke aliran darah bisa menjadi trombosis, seperti yang gambar sebelah kiri atas dan gambar sebelah kiri bawah. Lapisan harus dari plak pecah, menumpahkan kolesterol dan zat lain ke dalam aliran darah, menyebabkan penggumpalan darah seperti gambar kiri bawah, menghalangi aliran darah ke bagian tubuh tertentu sehingga terjadi aliran darah tersumbat ke jantung, menyebabkan serangan jantung. Aliran darah masuk menyumbat otak, menyebabkan stroke atau serangan. Dan bekuan darah juga bisa menyebar ke bagian tubuh lain, menghalangi aliran ke organ lainnya. Nah, faktor resiko sekali lagi penuaan makin tua makin itu sering terjadi, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, diabetes, kegemukan, merokok, riwayat keluarga penyakit jantung, kurang olahraga, diet yang tak sehat. Komplikasinya bisa menjadi penyakit arteri koroner, bisa menjadi penyakit arteri karotis, yaitu serangan ke otak, dan bisa terjadi penyakit di arteri perifer, bisa jadi gangren, kematian jaringan di kaki seperti gambar bawah, dan yang gambar atas adalah yang warna kuning, kalau kena coronary arteri jantung, maka terjadi infak atau nyeri dada, bisa ke stroke, dan lain sebagainya. Nah, pencegahannya adalah perubahan gaya hidup sehat, yaitu tidak merokok, kontrol blood pressure, kemudian aktivitas, kontrol berat badan, kontrol diabetesnya, kemudian juga bisa minum antiplatelet, obat ACE inhibitor, beta blocker, hipolipidemia, dan hormon. Diagnosanya adalah melalui pemeriksaan fisik, angiogram, tes lab darah, ronsen, CT scan, kemudian ada magnetic MRE, kemudian EKG, terus stres, detak jantung, tekanan darah, dan pernafasan. Itu adalah diagnosa. Bagaimana pengobatannya? Pengobatannya tujuannya dulu. Tujuan pengobatan adalah untuk mengurangi rasa sakit, meningkatkan kemampuan daya tahan tubuh, dan untuk pencegahan terjadinya serangan. Dan treatmentnya adalah tentu pertama adalah perubahan gaya hidup, pola makan sehat, olahraga, tidak merokok. Kemudian ada obat-obatan, yaitu obat vasodilator, memperlebar pembuluh darah, obat untuk anti kolesterol, menurunkan kolesterol dan menurunkan tekanan darah. Kemudian ada angiografi dan pemasangan stent, bisa operasi, bisa endarterektomi, menghilangkan plak dan memulihkan aliran darah di arteri leher khususnya. Kemudian ada terapi fibrinolitik, ada obat melarutkan gumparan darah. Nah, ini kita masuk kepada arteriosklerosis. Terjadi pada arteri kecil dan arteriol dengan diameter luar mulai dari 40 hingga 150 mikro. Terjadi dalam dua bentuk,
yaitu yang arteriolosklerosis hyalin, penebaran dinding arteriol karena akumulasi bahan homogen yang bernoda merah. Sifat hyalin tidak diketahui, biasanya ditemukan di ginjal pasien yang menderita diabetes mellitus dan hipertensi. Hipertensi primer umumnya dikaitkan dengan arteriosklerosis ginjal dan hyalinosis yang disebut benign nephrosklerosis atau nephrosklerosis jinak. Fungsi ginjal masih normal, hanya sedikit tertekan, resistensi pembuluh darah ginjal tinggi, dan vasokonstriksi arteriol lebih intens. Kalau kita lihat sebelah kiri, kita bisa melihat bahwa terjadinya hyalinisasi pada dinding dan tingginya tekanan darah yang menyebabkan terjadinya kekakuan, dan arteriosklerosis hiperplastik itu dimulai hipertrofi otot polos di media dan disertai dengan duplikasi lamina elastis, pertumbuhan baru di intima, dan pengendapan kolagen. Nah, itu pada media terjadi hipertrofi sebelah kiri atas pada dinding medianya, itu menyebabkan kekakuan pembuluh darah, sehingga penebalan dinding arteriol karena proliferasi konsentris dari sel otot polos di media, sehingga arteriol tampak seperti kulit bawang dan dapat membatasi aliran dan menyebabkan obliterasi lumen. Kemudian perubahan mewakili respon adaptif arteriol pada ginjal sehingga menyebabkan malignant nephrosklerosis. Kalau yang tadi adalah jinak, ini yang ganas hipertensinya. Sehingga kalau arteriosklerosis hiperplastik akan menyebabkan hipertensi berat. Kerusakan arteriol yang disebabkan oleh hipertensi maligna dapat menyebabkan nekrosis fibrosis. Dan bagaimana gejalanya? Kita harus lihat riwayat hipertensi esensi yang lama. Lihat dari riwayat hipertensi. Ada retinopati hipertensi, ada hipertrofi ventrikel kiri jantung, ada proteinuria pada urin yang minimal, ada insufisiensi dari ginjal yang progresif. Diagnosanya adalah bagaimana secara klinis riwayat penyakitnya, riwayat hipertensinya, laboratorium tes fungsi ginjal, USG ginjal, biopsi ginjal. Biopsi ginjal merupakan kunci diagnosis nephrosklerosis hipertensif karena dari situ bisa mikroskop kita bisa tentukan maligna hiperplastik arteriolistik ataupun yang benign, yang jinak. Terapinya biasanya ada antihipertensi, kemudian targetnya penurunan tekanan darah supaya kurang dari 140/90. Dan yang terakhir adalah aneurisma. Aneurisma merupakan tonjolan abnormal di pembuluh darah. Ada dua, yang true dan yang pseudo atau yang palsu aneurisma. Yang true, Bapak Ibu bisa lihat bahwa pembuluh darah semuanya lapisannya menonjol. Ada yang menonjol kiri dan kanan, yang sebelah kiri yaitu symmetrical fusiform, ada yang cuma sebelah, yang disebut asymmetrical atau scapular atau Berry. Nah, ini kita lihat sebagai ini aneurisma, bahkan bisa terjadi pecah pada bagian atas, kemudian yang sebelah paling kanan. Kenapa bisa terjadi kondisi ini? Kita lihat gambar sebelah bawah. Dinding pembuluh darah terjadi tekanan yang meningkat, sehingga melemahkan dinding pembuluh darah, sehingga terjadi penggelembungan di dinding pembuluh darah, sehingga terjadilah abnormal dilatation of vessel wall, itu yang sebelah kiri bawah. Kondisi di mana terdapat tonjolan yang abnormal dari dinding pembuluh darah sering tidak menimbulkan gejala atau tanda walaupun ukurannya besar. Ini yang bahaya. Tidak ada gejala karena belum terjadi gangguan kalau tidak pecah ataupun lain. Nah, kalau terjadi pecah atau ruptur bisa menyebabkan perdarahan internal dan berujung pada kematian. Bapak Ibu sekali, ini bahaya sekali karena tanpa gejala sekali pecah berujung kematian. Aneurisma itu dapat terjadi pada aorta, pembuluh darah aorta, salah satu pembuluh darah utama yang mengantar aliran darah dari jantung ke organ vital. Seperti terjadi aneurisma aorta abdominalis, itu yang paling banyak di abdomen, aneurisma aorta thoracalis, dan pembuluh darah yang mengantar aliran darah ke otak, ini disebut aneurisma cerebral. Pembuluh darah pada bagian tubuh lainnya seperti tungkai, selangkangan, leher, aneurisma perifer, bagian perifer, dan beberapa aneurisma kecil, kalau kecil memiliki resiko rendah untuk terjadi ruptur.
Nah, kita bisa lihat di situ ada pembuluh darah, aneurisma torakal yang di atas, ada aneurisma aorta abdominal, ada aneurisma torakoabdominal, yang sebelah kiri bawah aneurisma otak. Bapak Ibu sekalian lihat, kalau itu pecah, bahaya sekali di otak. Kemudian ada di thoracic aorta aneurisma di daerah jantung. Penyebabnya juga belum jelas. Bisa juga karena aterosklerosis, penumbukan plak dapat menyebabkan kerusakan arteri. Kemudian tekanan darah yang tinggi. Gejalanya tergantung dari tipe dan lokasinya. Aneurisma yang terjadi pada tubuh atau otak umumnya tidak menunjukkan tanda gejala hingga terjadi ruptur, yaitu pecah. Aneurisma dekat permukaan tubuh terjadi pembengkakan dan nyeri, terlihat massa yang besar kalau di permukaan tubuh. Bila ruptur atau pecah aneurisma, terjadi perdarahan, nyeri, rasa pusing, lemah, dan peningkatan jenut jantung. Nah, kita melihat bahwa gambar yang sebelah atas adalah simptom dari yang belum pecah. Yang di bawah adalah simptom dari yang sudah pecah. Dan faktor resikonya, pria lebih banyak dari wanita, usia di atas 60 tahun, diet tinggi lemak dan kolesterol, riwayat penyakit jantung pada keluarga, termasuk pernah serangan jantung, merokok, kegemukan, kehamilan, resiko aneurisma pada limpa. Diagnosisnya seperti biasa, wawancara medis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang seperti CT scan, USG, MRI, seperti yang gambar sebelah kiri, ada ultrasound, CT scan, dan MRI. Penanganannya, pembuluh darah di dada dan abdomen, dilakukan pembedahan endovascular stent graft, pengobatan untuk tekanan darah dan kadar kolesterol yang tinggi. Pencegahannya, mengkonsumsi diet yang sehat, banyak buah-buahan, gandum, sayuran, daging dan ayam yang rendah kolesterol dan lemak jenuh. Produk susu juga yang rendah lemak. Aktivitas rutin fisik, menghindari rokok. Kalau sebelah kiri, kita lihat surgical clipping adalah cara melakukan operasi untuk mengatasi daripada aneurisma. Dan akhirnya, pengantar ini saya cukupkan. Semoga dengan pengantar ini, Bapak Ibu sekalian memahami apa itu penyakit arteri yang terdiri dari dua golongan, arteriosklerosis terdiri dari 3 bagian, dan aneurisma. Dan melalui e-seminar internasional PICTI, Traditional and Holistic Approach for Handling Arteriosclerosis, mari bersama mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia. Masyarakat sehat, Indonesia kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Shalom, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat, salam Indonesia.